Seringkali, materi seperti konsep penjumlahan, membandingkan berat benda, atau menulis kata hanya disajikan dalam bentuk simbol, angka, ataupun tulisan yang terkesan abstrak dan jauh dari realitas kita sehari-hari. Ingatlah, pada fase perkembangan kognitif ini, khususnya pada anak usia sekolah dasar kelas 1, kita berada di tahap operasional konkret. Artinya, pemahaman optimal murid sangat bergantung pada interaksi langsung dengan dunia nyata. Nah, disinilah tantangannya. Bagaimana caranya kita sebagai guru untuk menjembatani antara realitas konkret dengan konsep yang abstrak? Saya, Kaifa hari ini, guru kelas 1 di SDBP Kota Bandung, melihat tantangan ini sebagai peluang. Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang membuat murid mudah memahami konsep melalui benda-benda yang ada di sekitar mereka. Tentunya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Saya sebut itu dengan dari genggaman menuju pemahaman. Peralihan dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar merupakan fase penting dalam perkembangan anak. Pada tahap ini, anak mengalami perubahan besar dari segi lingkungan belajar, pola interaksi, serta tuntutan akademik. Jika di TK anak lebih banyak belajar melalui kegiatan bermain, bernyanyi, dan eksplorasi bebas, maka di SD mereka mulai diperkenalkan pada kegiatan belajar yang lebih terstruktur dengan durasi duduk lebih lama dan tuntutan akademik yang lebih jelas. Perubahan ini tentu memerlukan pendekatan pembelajaran yang adaptif agar anak tidak kehilangan semangat dan rasa ingin tahunya. Anak usia 6-7 tahun masih berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka lebih mudah memahami sesuatu melalui benda nyata yang bisa dilihat, disentuh, dan dimanipulasi langsung. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, seringkali pembelajaran di kelas awal SD masih bersifat abstrak dan berpusat pada guru. Sehingga siswa mengalami kesulitan memahami konsep, cepat bosan, bahkan merasa takut belajar. Untuk menjembatani peralihan ini, guru kelas awal perlu menghadirkan proses pembelajaran yang tetap menyenangkan, adaptif, dan bermakna. Dengan memperhatikan karakteristik belajar anak usia dini, salah satu pendekatan yang efektif adalah penggunaan benda konkret dalam pembelajaran. Sehingga siswa belajar melalui pemahaman langsung sebelum beralih pada pemahaman abstrak. Melalui strategi ini, pembelajaran dapat menjadi jembatan yang lembut dari dunia bermain di TK menuju dunia belajar di SD. Ketika saya mulai merancang dan menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis benda konkret di kelas 1 SD, ternyata ada beberapa tantangan nyata yang perlu saya hadapi dan refleksikan. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan sarana, tetapi juga dengan karakteristik siswa dan dinamika kelas secara keseluruhan. Berikut beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama yaitu keterbatasan media dan alat peraga. Salah satu kendala utama di sekolah saya adalah terbatasnya alat bantu dan media pembelajaran. Sekolah belum memiliki banyak alat peraga khusus untuk mendukung pembelajaran tematik di kelas awal. Kedua, keragaman karakter dan kemampuan belajar siswa. Kelas 1 SD adalah masa di mana kemampuan dan latar belakang siswa sangat beragam. Ada siswa yang sudah pernah belajar membaca dan berhitung di TK, tetapi ada juga yang baru pertama kali memegang pensil dengan benar. Ketiga, kebiasaan siswa belajar pasif. Pada awalnya saya melihat bahwa sebagian besar siswa masih terbiasa belajar secara pasif. Mereka menunggu instruksi guru, hanya menirukan jawaban, dan enggan mencoba hal baru tanpa arahan. Yang keempat, keterbatasan waktu dan manajemen kelas. Tantangan lain yang muncul adalah pengelolaan waktu dan dinamika kelas. Penggunaan benda konkret memang membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan media dan bahan ajar, membagikan benda ke setiap kelompok, dan menata ulang kelas setelah kegiatan selesai. Selain itu, suasana kelas sering menjadi lebih ramai karena anak-anak antusias berinteraksi dengan benda dan teman kelompoknya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan tindakan sistematis dan terencana sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Saya membuat pemetaan pembelajaran tematik dan mencari peluang penggunaan benda konkret pada berbagai mata pelajaran. Yang saya gunakan, contohnya, jika di mata pelajaran matematika, saya menggunakan gantungan baju dan kresek untuk membandingkan berat benda. Dan pada mata pelajaran PLH, saya menggunakan gelas plastik dan kapas serta kacang hijau untuk melakukan pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Kemudian, saya pun menyiapkan lembar observasi, kartu aktivitas, dan media sederhana sesuai kebutuhan tiap tema. Pada tahap akhir, dari pengalaman ini saya menarik beberapa pelajaran penting. 1. Siswa belajar lebih bermakna ketika berinteraksi langsung dengan benda nyata. Mereka lebih cepat memahami konsep, tidak sekedar menghafal. Yang kedua, kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Siswa lebih aktif bertanya, bekerja sama,
dan tertawa bersama dalam proses belajar. Yang ketiga, guru menjadi lebih kreatif dan adaptif. Saya belajar memanfaatkan benda sederhana di sekitar sebagai media belajar efektif. Dan yang terakhir, pembelajaran lintas mata pelajaran menjadi lebih terintegrasi. Benda konkret membantu menghubungkan konsep dari satu pelajaran ke pelajaran lain secara alami. Saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dimulai dari genggaman, dari pengalaman nyata, dan konkret akan mengantar siswa menuju pemahaman yang utuh dan mendalam. Kedepannya, saya akan terus mengembangkan strategi ini, menambah variasi benda konkret, dan melibatkan orang tua agar proses belajar di rumah juga mengusung semangat yang sama, yaitu dari genggaman menuju pemahaman. Kita sudah menyaksikan bagaimana gantungan baju, kresek, penghapus, penggaris, kapas, gelas plastik yang berada di genggaman murid mampu menjadi kunci untuk membuka pintu pemahaman yang paling kompleks. Karena sesungguhnya kekuatan terbesar dalam belajar bukan dari seberapa banyak yang kita hafal, tetapi seberapa mengerti apa yang kita pegang. Teruslah belajar dengan tangan, teruslah pahami dengan hati, dan teruslah berkarya dengan akal. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadikan setiap genggaman awal dari pemahaman yang tak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.